Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Bagian 7 Mengawal Republik Indonesia. Situasi Jakarta yang semakin genting pasca proklamasi membuat kota tersebut tidak aman lagi sebagai pusat pemerintahan. Tentara Belanda yang disebut sebagai Nika datang dengan membonceng pasukan sekutu. Mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Bentrokan antara rakyat melawan Nika terjadi di berbagai penjuru Jakarta. Situasi Jakarta menginisiatif Sultan Hamengkubuwono IX menyiapkan Yogyakarta sebagai ibu kota. Saat itu Sultan merupakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Atas undangan Sultan Hamengkubuwono IX, seluruh pemimpin nasional hijrah ke Yogyakarta. Gedung Agung diberikan sebagai istana negara bagi Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga membiayai seluruh biaya operasional pemerintahan Republik dari kas keraton. Mulai dari gaji presiden dan wakilnya, menteri, hingga biaya delegasi ke luar negeri. Sultan juga membiayai operasional Tentara Nasional yang saat itu masih bernama Tentara Republik Indonesia. Di bulan Desember tahun 1949, Belanda melancarkan agresi militernya kedua dengan target Yogyakarta. Seluruh pemimpin Republik ditangkap dan diasingkan keluar Jawa. Belanda tidak berani menangkap Sultan karena akan mempersulit posisinya di Yogyakarta. Jenderal Sudirman, pemimpin Tentara Nasional Indonesia, memutuskan untuk melancarkan perang gerilya di pedalaman Jawa. Belanda menyebarkan propaganda ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia dan TNI-nya telah tamat. Sultan Hamengkubuwono IX tidak tinggal diam dengan situasi tersebut. Propaganda Belanda bisa melemahkan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. Setelah mendapatkan izin dari Jenderal Sudirman, Sultan Hamengkubuwono IX menghubungi Letkol Soeharto untuk merancang serangan kilat dalam rangka menguasai Yogyakarta. Pukul 6 pagi 1 Maret 1949, unit-unit TNI yang dibantu rakyat melancarkan pertempuran yang kelak dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret. Serangan tersebut berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Dunia internasional pun mengetahui bahwa Republik Indonesia masih tegak berdiri. Belanda tentu saja mencurigai keterlibatan sang sultan. Mereka menemukan bukti adanya tembakan dari balik tembok keraton. Namun, Belanda tetap tidak berani menangkap sultan karena bisa menimbulkan perlawanan yang lebih besar dari rakyat Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret memberikan dampak internasional yang luar biasa. LN Pallard, delegasi Indonesia di PBB, menggunakan serangan umum ini untuk mematahkan propaganda Belanda. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhirnya terus mendesak agar para pemimpin Republik Indonesia dibebaskan. Di dalam negeri, serangan umum tersebut telah meningkatkan moral perjuangan rakyat. Juli 1949, seluruh pemimpin Republik yang ditahan dikembalikan ke Yogyakarta. Den Haag, 23 Agustus hingga 2 November 1949, perjuangan Republik dalam mendapatkan pengakuan internasional mendapatkan hasil yang maksimal melalui konferensi meja bundar. Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia pada akhir Desember 1949. Pasca konferensi meja bundar, menjelang penyerahan kedaulatan, seluruh pemimpin Republik kembali ke Jakarta. Dalam masa-masa genting, Sultan Hamengkubuwono IX telah mengerahkan segenap potensinya demi keberlangsungan Republik yang baru lahir tersebut. Pada masa selanjutnya, Sultan Hamengkubuwono IX tetap berperan dalam pengelolaan Republik.
beliau sempat menjadi wakil Perdana Menteri pada Kabinet Muhammad Natsir. Pada era Soeharto, Sultan Hamengkubuwono IX mengemban jabatan menjadi wakil presiden dari tahun 1973 hingga 1978. Sultan Hamengkubuwono IX juga berperan dalam pendidikan nasional. Ketika ibu kota baru pindah ke Yogyakarta, beliau menyediakan ruang di keraton dan beberapa gedung di luar keraton untuk merintis berdirinya Universitas Gadjah Mada. Setelah situasi politik dan keamanan mulai stabil, Sultan Hamengkubuwono IX menyediakan lahan di Bulak Sumur sebagai gedung kampus Universitas Gadjah Mada. Sebagaimana para pendahulunya, Sultan Hamengkubuwono IX juga menciptakan beberapa karya seni. Salah satunya adalah tarian Golek Menak. Pada 2 Oktober 1988, Sultan Hamengkubuwono IX tutup usia ketika sedang melakukan lawatan ke Amerika Serikat. Prosesi pemakaman beliau diiringi oleh ratusan ribu warga Yogyakarta. Dan selanjutnya, tahta Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dilanjutkan oleh putranya dengan gelar Sultan Hamengkubuwono X. Yogyakarta, kota ini telah menjadi saksi sejarah semenjak pertama kali hutan Mentau dibuka oleh Ki Gede Pemanahan. Dilanjutkan dengan berdirinya Kesultanan Mataram, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat hingga lahirnya Republik Indonesia. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.